Halo hai semuanya, ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Wah, kemarin tuh ya teman-teman, begitu saya melaunching video mengenai cara mencari keunikan diri, reaksinya heboh ya. Banyak orang-orang yang langsung menemukan keunikan dirinya saat itu juga, bahkan banyak juga orang yang sangat berterima kasih loh kepada saya, yang membuat mereka akhirnya bisa menemukan jati diri mereka dengan cara menemukan keunikan diri mereka. Nah, bagaimana dengan kamu teman-teman? Apakah kamu sudah berhasil menemukan keunikan diri kamu dengan video saya kemarin? Nah, ngomong-ngomong tentang video kemarin saya mengajarkan kepada kamu bagaimana cara saya menjadi berguna dengan menemukan keunikan diri dan menggunakannya. Nah, kali ini kita akan membicarakan orang lain, bukan membicarakan diri kita sendiri. Betul, kali ini kita akan membicarakan sesuatu hal yang berhubungan dengan gosip-menggosip yang biasa dilakukan oleh haters, ya. Jadi seperti biasanya, pertanyaan ini terinspirasi oleh sahabat Pagar Kehidupan. Ada salah satu sahabat Pagar Kehidupan di bagian komentar bertanya, pertanyaannya cukup menarik teman-teman. Pertanyaannya adalah begini, Mas bro, gua bingung deh, kenapa ya kalau orang-orang tuh di sekitar kita, kayaknya kalau menanggapi hal negatif, kayaknya lebih cepet gitu mereka bereaksi. Kayaknya kalau kita salah dikit, orang-orang tuh langsung heboh gitu. Langsung suka ngomongin kita di belakang gitu. Kenapa ya? Apa yang menyebabkan orang-orang itu terhadap hal negatif lebih cepat respons dibandingkan terhadap hal-hal yang positif? Nah, sebenarnya jawaban ini adalah jawaban yang sederhana, tapi saya ingin membuat jawaban ini menggunakan video ini, supaya kamu semua yang mengalami nasib yang sama bisa menemukan jalan keluar, ya. Jadi topik yang akan kita bahas kali ini, saya akan berdiskusi kepada kamu mengenai seseorang yang disebut dengan haters. Betul. Haters itu apa sih mas bro? Haters pada dasarnya adalah orang-orang yang sukanya ngejelekin kamu, orang-orang yang membenci kamu tanpa alasan yang jelas. Bahkan haters itu juga punya kebiasaan, dia suka menggosipin kamu. Betul. Walaupun kamu bukan artis ya, kamu digosipin oleh mereka di belakang, sampai akhirnya kamu pun sakit hati. Rasanya dalam tuh ya. Sekarang saya tanya sebelum saya lanjut, pernah nggak sih kamu menghadapi haters? Dimana mungkin kamu ngerasa nggak salah apa-apa, atau mungkin kamu ngerasa salah tapi salah kamu dikit, tapi kok kayaknya orang-orang di sekitar kamu membenci kamu dengan kebencian yang tidak semestinya gitu. Pernah nggak kamu mengalami hal itu? Kalau kamu pernah, saya ucapkan selamat. Loh, mulai deh nih si Aryan Surya aneh. Kok bisa-bisanya gue dibenci orang diucapin selamat? Enggak, begini. Dalam hidup ini teman-teman, yang namanya orang harus seimbang antara orang yang membenci dan orang yang mencintai. Sekali lagi, kalau hidup kamu mau seimbang, kamu harus punya dua orang, yaitu orang yang mencintai dan orang yang membenci kamu. Kenapa? Karena kalau semua orang mencintai kamu, kamu tidak akan pernah merasakan nikmatnya cinta. Sekali lagi, kalau semua orang mencintai kamu, kamu tidak akan pernah merasakan nikmatnya cinta. Kamu gak percaya? Oke, sekarang saya tanya balik sama kamu. Bagi kamu yang saat ini sedang mengalami jatuh cinta, atau mungkin sekarang bagi kamu yang sudah punya pasangan, baik itu pacar ataupun istri, kamu merasakan cinta kamu bergelora bersama pasangan kamu sekarang, itu gara-gara apa sih? Pasti gara-gara kamu pernah mengalami hal yang sakit hati berhubungan dengan cinta. Kamu pernah ditolak sama orang yang kamu suka, kamu pernah dicaci maki sama temen kamu pernah mungkin dipatah hatiin sama orang yang kamu cintai. Semua hal yang berhubungan dengan sakit hati atas nama cinta, sebenarnya hal itulah yang membuat kamu bisa merasakan cinta lebih indah dan lebih dalam. Rasa manis yang kamu nikmati menjadi nikmat karena kamu pernah merasakan pahit. Nikmatnya sehat kamu karena kamu pernah merasakan tidak enaknya sakit. Begitu juga dengan haters. Para haters, orang-orang yang membenci kamu di dunia ini, mereka tuh harus ada supaya hidup kamu jadi seimbang, supaya kamu jadi merasa bahwa ternyata enak ya dicintai orang walaupun orang yang mencintai gue sedikit. Kenapa gue bisa tahu dicintai itu enak? Karena gue juga tahu rasanya gak enak dibenci orang, rasanya gak enak kalau kita dibenci dengan haters. Jadi haters itu ibarat kata seperti bumbu pahit dalam sebuah masakan supaya masakan itu jadi lebih lezat. Karena faktanya, masakan itu menjadi lezat karena terdiri dari berbagai macam rasa. Bukan hanya manis, bukan hanya pahit, tapi gabungan dari semua rasa sehingga masakan itu lezat. Sama seperti hidup kamu,
kamu harus punya haters, supaya hidup kamu pun jadi lezat buat diri kamu. Itu yang pertama. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan kepada kamu, kenapa sih kalau ada orang yang melakukan kesalahan, kayaknya kok lebih cepat nyebarnya ya Mas Bro, dibandingkan kalau orang melakukan perbuatan baik. Jawabannya sederhana. Kamu tahu lagu Rhoma Irama? Yang liriknya kurang lebih kenapa yang enak-enak diharamkan? Tahu ya? Jadi Bang Rhoma Irama pernah bikin lagu, liriknya itu berbunyi kenapa yang enak-enak itu diharamkan. Nah, dari situ awalnya saya bingung, maksudnya apa sih? Waktu kecil saya bingung, karena lagu itu waktu saya kecil ya. Sampai akhirnya ketika saya dewasa, saya menyadari, oh ternyata memang yang haram itu kebanyakan enak. Betul nggak? Coba kamu pikirin, hal yang haram, satu aja. Kayaknya enak juga, bener Mas Bro, enak ya, bener kan? Nah, termasuk ngomongin orang di belakang itu lebih enak loh. Ngomongin orang yang jelek-jelek itu enak, karena itu adalah pekerjaan setan. Setan itu selalu nawarin yang jelek-jelek, tapi dibuat enak. Itu kan udah janji setan kan? Saya akan menyesatkan umatmu, wahai Tuhan, sampai dia menjadi orang yang tersesat sesesat-sesatnya. Termasuk ngegosipin orang. Sekarang bagi kamu nih, yang pernah ngomongin kejelekan orang, dan bagi kamu juga yang pernah ngomongin kebaikan orang. Lebih enak mana jujur? Ngomongin kejelekan orang di belakang, atau ngomongin kebaikan orang di belakang? Jujur lebih enak mana? Kalau kamu jujur, kamu akan mengatakan, emang iya sih Mas Bro, kayaknya lebih enak ngomongin kejelekan orang di belakang ya, nggak tahu kenapa. Nah, rasanya lebih seru gitu. Betul nggak? Kenapa menjadi lebih enak? Karena hal itu haram. Semua hal yang haram-haram itu enak. Dan itu adalah godaan setan yang terkutuk. Ya, jadi bagi kamu yang bingung, kenapa ya Mas Bro, kok kalau ngomongin orang di belakang kayaknya lebih enak? Kenapa ya kalau gua ngelakuin kesalahan kok kayaknya lebih cepat nyebar dibandingkan kebaikan? Karena orang punya dasar lebih suka membahas kejelekan kamu dibandingkan kebaikan kamu. Nah, terus Mas Bro, obatnya apa dong? Kan gue sakit hati kalau terlalu banyak haters. Nah, obatnya ini. Dengarkan baik-baik. Kamu harus kasihan sekaligus bersyukur sama haters. Sekali lagi, kamu harus kasihan sekaligus bersyukur sama haters. Kasihannya kenapa? Orang yang menjadi haters atau orang yang suka ngegosipin kamu di belakang, ngomongin kamu di belakang, atau orang yang suka mencari-cari kesalahan atau kejelekan kamu, itu sebenarnya adalah, mohon maaf, orang-orang yang tidak punya kehidupan menarik dalam hidup mereka. Karena orang yang punya kehidupan menarik dalam hidup mereka, teman-teman, mereka tidak akan punya waktu atau keinginan untuk sibuk-sibuk mencari kejelekan orang lain. Betul apa enggak? Sekarang kamu pikirin saat terindah dalam hidup kamu. Ketika kamu menjalani saat terindah dalam hidup kamu ada keinginan gak sih untuk mencari kekurangan orang lain, kekurangan teman kamu gitu? Kayaknya gak ada ya. Kamu sedang sibuk menikmati kebahagiaan hidup kamu kan? Nah, orang-orang yang jadi haters itu kasihan karena mereka gak bahagia dengan hidup mereka sendiri. Sehingga mereka pun selalu mencari-cari kejelekan kamu, kejelekan kita, demi memenuhi kebahagiaan mereka dengan cara yang salah. Kasihani mereka. Ya, nah, terus gimana dong Mas Bro cara kita menghadapi haters? Nah, untuk menghadapi haters, selain kita kasihani, kamu lakukan dua cara ini. Cara yang pertama, seperti saya mengajarkan kamu, kalau kamu menghadapi orang yang membuat kamu sakit hati, obatnya gimana? Betul, doakan mereka dengan doa yang terindah. Orang yang baru dengerin saya, pasti mereka akan merasa, wah gila loh, orang yang kita benci kita doain. Tapi percaya atau enggak, cuman itu satu-satunya cara teman-teman, supaya hidup kita damai. Doakan orang yang membenci kita dengan doa terindah setiap kali kamu beribadah. Kalau kamu muslim, setiap kamu sholat, doain tuh orang yang membenci kamu. Kirimin Al-Fatihah. Betul, kirimin Al-Fatihah dan doakan doa yang terbaik untuk mereka. Kalau kamu bukan muslim, ketika kamu doa apapun, selalu selipkan doa untuk mendoakan orang yang membenci kamu tadi. Percaya atau enggak, ketika kamu mendoakan haters, hati kamu jadi tenang, jadi damai, dan jadi lapang, tidak akan pernah pusing mikirin kelakuan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kamu mendoakan mereka, yang kedua yang biasa saya lakukan adalah saya bersyukur. Lah, kok syukur tuh Mas Bro? Bener, gini loh. Semakin kamu banyak orang yang mencintai kamu, akan semakin banyak juga orang yang membenci kamu.
Sekali lagi, semakin banyak orang yang mencintai kamu, akan semakin kelihatan juga orang-orang yang gak suka sama kamu. Ketika kamu menjadi manajer, orang yang membenci kamu mungkin gak begitu kelihatan. Tapi ketika kamu jadi presiden direktur, orang-orang yang membenci kamu akan semakin kelihatan. Loh kok bisa mas bro? Karena ketika kamu jadi manajer, mungkin orang-orang yang respect sama kamu, yang suka sama kamu, belum begitu banyak. Tapi begitu kamu jadi direktur, pangkat kamu tinggi, orang yang respect sama kamu lebih banyak. Tapi orang yang benci sama kamu pun lebih banyak. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi semakin kamu posisinya tinggi, semakin kamu berada dalam kondisi yang mapan, maju, ya, kamu akan semakin banyak menjumpai orang-orang yang menjadi haters atau benci sama kamu tanpa alasan yang jelas. Jadi yang harus kamu syukuri, ketika kamu punya haters, kamu bersyukur bahwa sebenarnya hidup kamu maju. Bener, semakin kamu punya banyak haters, semakin maju hidup kamu. Karena semakin kamu maju, akan semakin muncul haters 1, 2, 3, bahkan jumlahnya sampai ratusan. Ketika kamu berada dalam kondisi yang mapan. Nah, sekarang buat kamu yang sedang mengalami kondisi tidak enak hati ketika kamu banyak haters, lakukan 2 hal tadi. Kamu doakan mereka dan kamu bersyukur karena dengan adanya mereka berarti hidup kamu sebenarnya sudah lebih maju, lebih mapan dibandingkan sebelumnya. Itu pasti. Ya, nah sekarang saya minta tolong kamu praktekkan apa yang saya katakan tadi. Ketika kamu menjumpai orang yang gak suka sama kamu, lakukan 2 hal tadi. Tadi gue dengar pagar kehidupan tuh. Kalau gue nemuin haters, berarti gue cukup lakukan 2 hal. Apa ya? Doain dia dengan doa terindah setiap kali kamu beribadah. Dan yang kedua, bersyukur. Karena dengan adanya mereka, berarti hidup gue semakin maju, semakin mapan. Ya, nah itu belum selesai teman-teman. Bagaimana mas bro, kalau seandainya haters itu ada di lingkungan saya? Misalnya, kamu tinggal dalam sebuah lingkungan isinya semuanya penggosip semua. Gosipin kamu semua. Membuat kamu jadi gak enak hati. Gimana caranya? Kalau kondisinya orang-orang itu ada di sekitar kamu dan kamu tidak betah, saran saya cari lingkungan baru. Cari lingkungan baru yang lebih positif, yang lebih bisa membuat hidup kamu maju. Itu kalau orang-orangnya ada di sekitar kamu ya. Lingkungan kantor, mungkin lingkungan tetangga kamu gitu ya. Selama kamu masih bisa cari lingkungan baru, kamu cari lingkungan baru. Tapi kalau tidak bisa, cukup lakukan 2 hal tadi. Doakan mereka dan bersyukur karena kehadiran mereka itu pertanda bahwa hidup kamu jadi hidup yang jauh lebih baik sebelum adanya mereka. Oke? Kamu syukuri apa yang kamu rasakan dan kamu lakukan apa yang baru saja saya bagikan kepada kamu. Niscaya pola pikir kamu terhadap haters atau orang yang membenci kamu pasti berubah. Oke, silakan praktekkan dan lihat hasilnya. Jangan lupa bagikan video ini supaya banyak orang terbantu di luar sana dan kamu pun bisa menjadi orang yang beramal baik. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.